Halo semua, balik lagi sama gue Balkis, gue Ica. dan kali ini gue sama Ica mau ngomongin tentang music. Kayak siapa sih yang gak suka dengerin lagu gitu? Setuju banget, apalagi sesuai dengan keadaan gue yang akhir-akhir ini. Maaf ya, lagi jadi curhat. Sesuai dengan keadaan gue yang akhir-akhir ini lagi baru banget pasti pengennya ngapa-ngapain dengerin musik gak sih? Kayak sambil nugas dengerin musik, di jalan dengerin musik. Pasti musiknya yang galau-galau, sad pasti. girl ya. Iya. Tapi lagu galau yang lu suka apa? Top 3 lagu galau ya. Kalau misalkan dari gue yang pertama Jangan Paksa Rindu. Enggak dong, itu enggak. Gue pertama Stranger dari Olivia Rodrigo. Iya itu, karena itu kayak ya gue suka banget lagunya. Kayak itu kayak tentang perempuan ini tuh kayak pengen banget cepet-cepet bisa ngelupain si mantannya ini. Kayak dia pengen bangun tidur tuh udah lega, udah nggak ada perasaan keinget apapun gitu sama itu lu banget ya? Itu gue Itu banget lu banget. Oke, lanjut. Yang kedua gue Bilanya Raisa. Oke, boleh. Itu juga relate banget karena kayak ya tentang ikhlas gitu. Yang ketiganya Jangan Paksa Rindu. Jangan Paksa Rindu mention. By Ivan Seventeen. Kalau top 3 yang sekarang lo kan lagi sering-sering banget yang nge-gym kan sekarang. Kenapa dibahas gym? Yang lo Gue kalau nge-gym tuh biasanya sih dengerin lagu yang dari gymnya. Cuma kalau treadmill baru gue denger dari Spotify. Gitu. Apa tuh? Tapi ini kayaknya unexpected deh. Tapi gue kalau lagi treadmill itu suka denger lagunya Vidi Baik. Emang kenapa lo merasa lo karena pindah ke Bandung jadi milenial? Romantisasi Bandung atau gimana? Enggak, lebih kayak enjoy banget gitu loh, karena kan kayak jalan ya, Kayak sendu gitu ya, terus apalagi- kayak senja banget kan, gue jalan sore-sore. apalagi Bojongsoang sering hujan. Jadi kayak gue sambil jalan gue dengerin lagu tuh kayak sambil kayak Bandung, sambil kayak gitu. Bagiku bukan cuma sambil jalan tuh kayak Ya oke, make sense. Yang kedua kan, gue suka denger lagu Purple Rain dari apa tuh? Prince. Yang gue yang kayak kayaknya putus pertemanan tuh kayak lebih sakit daripada dari percintaan. Tapi gue gak tau sih, gue gak pernah putus cinta ya. Yang terakhir apa? Yang terakhir tuh dari Oasis, Oasis. lagu yang Stand By Me. If you're living, will you take me? Gak tau ya. Tahu. Gue sebenarnya kalau musik gue jarang kayak denger yang berbagai genre gitu sih. Gue lebih walaupun misalkan nggak lagi live after break up pun, gue lebih seringnya dengernya lagu pop sih, karena gue kebanyakan denger. Paling kalau misalkan kayak hip dot gitu juga gue nggak pernah dengerin secara gue ngeplay sendiri. Paling kayak dari TikTok aja. Dari TikTok atau dari kayak kafe-kafe itu gue dengerin di situ sih. Ya. Tapi gue suka kayak misalkan mau dengerin lagu itu, gue tuh nggak mau play di Spotify gue. Kenapa? Takut merusak? Karena nanti Jaim. Enggak, nanti kelihatan iya. Iya, yang ngerti. Tapi sebenarnya no judge ya guys, karena kan kayak ini tergantung selera aja. Nah kalau gue kayaknya not into hip dot. Gue sebenarnya nggak not into juga, cuman biasa aja. Cuman kalau misalnya ada lagu yang enak ya gue dengerin, cuman nggak terlalu tertarik untuk kayak gue nge-play full gitu loh, kayak di Apple Music gitu, enggak. Kalau gue sih lebih ke ini soft rock, jadi kayak lagu-lagu dulu. Soft rock biasa lah gue. Cewek tomboy, cewek gym itu soft rock, oke. Karena gue kan ceweknya lembut, keibuan. Jadi kayak gue emang pop lagu Raisa kayak gitu. Kalau gue kayak kurang masuk gitu loh, kalau Raisa kayak terlalu soft gitu. Sesuai dengan penampilan lu yang tomboy girl ini kan, Yeah, I know, ukuran I know. kakinya 42 itu. Sedangkan gue kan ukuran kakinya 37, jadi agak emang out of topic ya mbak ya. Cewek-cewek mungil, imut, soft gitu. Indonesia itu paling, itu top 1 gue adalah Tulus Bagus sih, Tulus Itu- dari dulu banget. Gue paling suka. Childhood banget sih Tulus. Iya kayak Iya, pas dari kecil. Iya, dari kita kayak, kecil, bahkan dari SD pun gue udah denger Tulus sih. Yang Gajah. gue paling suka itu lagu Jatuh Suka. Jatuh Suka ya sih. Apalagi kayak Jatuh Suka tuh kayak vibes-nya tuh lo lagi jatuh cinta sama kakak kelas tapi diem-diem gitu jatuh cintanya. Itu Mau gue tau nggak? Lu mau tau sesuatu fun fact nggak? Mantan gue yang kemarin ini adalah adik kelas gue. Dia itu bikinin gue playlist Spotify ada lagu Jatuh Sukanya. iya, gue juga mau. Nah kalau gue adik kelas lu itu. Iya, tapi Gue yang kan bikinin udah jadi kakak kelas mantan gue. ya. Jadi sebenarnya
kadang ada lagu yang kayak sebenarnya dia tuh lagunya maknanya tuh kayak happy, seneng, jatuh cinta, tapi kadang kalau diingatnya malah jadi sakit juga ada ya guys. Ya. Benar-benar. Tergantung Apa? pengalaman apa sama lagu itu gitu. Nah, kalau tapi berarti kalau denger Jatuh Suka, lu ngerasanya apa? Udah biasa aja sih sekarang, cuman ya karena masalahnya juga udah lama, jadi kalau misalnya kayak baru-baru kayaknya bakal jadi beda gitu Kalau sama kalau denger lagu itu Jatuh Suka itu ya udah gue inget zaman-zaman dulu gue kayak masih SMA, masih sekolah gitu ya. Terus kayak kalau di notice tuh kayak wah gila di surga banget. Iya gila. sih, apalagi tapi gue tuh kalau misalkan bisa denger yang kayak salting-salting itu tuh kayak lagu-lagunya kayak Cowboy Junior gitu tuh masih lucu-lucu sih kalau menurut gue. Maksudnya lu salting denger lagu? Enggak, karena di lagu itu kayak Eddie Place itu juga ada kayak lagu-lagu Cowboy Junior gitu juga. Oke. Oh dulu lu komet gak? Enggak terlalu sih, tapi obviously gue paling suka Iqbal. Siapa Semua yang orang suka itu Iqbal? crush semua orang. Gue sampai sekarang suka sama Iqbal, apalagi Oh, pas iya. dia main Dilan ditambah Jatuh Cinta. Aduh, gue nggak begitu suka Dilan lagi. Tapi sekarang sebenarnya banyak kan kayak artis-artis yang sebenarnya dia terjunnya bukan langsung jadi penyanyi, tapi dia sekarang jadi sebenarnya penyanyi. iya, tapi sebenarnya dia bisa nyanyi dan dia ngeluarin single-single, contohnya kayak Syifa Hadju. Oh, si Faju dia punya lagu. Syifa Hadju dia punya lagu dan suaranya ternyata bagus banget. Jadi dia kayak main series terus dia bikin soundtracknya tuh dia yang nyanyi sama Angga Yunana juga. Terus banyak kok dia. Gue paling suka Mawar Eva bilang. Mawar Eva bagus. Aku Itu denger. suka. Iya, Syifa Hadju juga suaranya ternyata bagus banget dan gue lumayan suka denger lagu-lagu dia sih, kayak dia ternyata ngeluarin single yang dia duet sama anaknya apa sih? Arsy, tau nggak yang anaknya? Anaknya Ashanti. Papa. Bukan. Salah. Lah gue taunya Arsy anaknya Ashanti sama anak. Bukan, maaf ya, jangan salah paham kayak Balkis ya guys. Ini Arsy, lo tau Yofi apa sih? Widian. Yofi Iya, tahu. iya itu anaknya itu namanya Arsy. Iya, dia pernah ke sekolah gue tau. Oh iya, Arsy-nya itu. Arsy. Iya, dia duet sama itu, bukan Arsy anak Arsy Ashanti ya, bukan. Kenapa gue kepikiran Arsy kayak Ashanti? Iya. Karena Arsy itu juga sekarang tuh lagi aktif-aktifnya nyanyi. Oh iya, nyanyi. Heeh. Tapi kalau Arsy itu kan emang kayak basicnya bapaknya tuh kan emang udah bergelut di dunia produser, Oh iya. nyanyi dan sebagainya gitu kan. Jadi maksudnya menurut gue ya wajar Iya, sih. gue paling suka tuh Arsy yang lu maksud. Iya. Itu lagu yang sama si Jody. Oh, Brisia Jody. Iya. Yang dulu kan dia juga yang lagunya Dengan Caraku itu kan hype banget kan. Iya, parah. Itu gue hype suka banget. Itu pas zaman kita SMP nggak sih? Baru SD. Iya, berarti gue SMP. Oh iya. Aduh. Karena fun fact, aku satu angkatan lebih tua daripada gue. Gue mau balik lagi ke Mawar Eva nih. Oke. Itu dulu tuh lagu dia sempet hype banget yang ku tutup kisah cinta. Iya, tahu. Saat ku Iya, sedang sayang-sayang. Ya, itu sedang sayang-sayang. Gue dari Sama tadi nyari yang itu judulnya. sama yang apa? Yang lebih Aku yang minta maaf. ya, itu juga bagus. Tapi itu padahal dulu gue dengerinnya pas ya, SMA ya? Apa SMP? SMA gak sih? itu itu SMA. Tapi itu kayak sedih banget gitu loh, kayak Padahal SMA awal-awal Masih kalau gue sih bocil belum, nggak iya sih? masih bocil. Kalau gue SMA awal-awal sih belum pacaran ya guys. iya, maksudnya Gak kayak tau masih mungkin yang kecil. lain. Iya, maksudnya kayak baru masuk SMA apa sih yang dipikir kayak Kan. mikirnya kayak main. Maksudnya nggak kepikiran ke. Tapi gue punya satu fun fact nih. Jadi Apa? gue pernah nonton satu video di TikTok. Jadi psikolog orang yang ngepost ini tuh bilang katanya kalau misalkan kita denger lagu sedih padahal perasaan kita lagi happy aja gitu, itu tuh bakal kayak berpengaruh. Kita bakal langsung jadi ikut sedih gitu karena jatuhnya kayak kesuges gitu loh, dan ternyata gue merasakan hal itu benar adanya, tapi gue juga nggak tahu karena gue kesuges karena abis lihat video itu mungkin ya. Jadi kayak gue nonton video itu pas gue SMA udah hampir mau lulus. Terus gue tuh kondisinya sama cowok gue lagi nggak kenapa-napa banget, hubungannya lagi kayak udah kita happy aja gitu. Terus gue emang yang kayak tadi gue bilang, gue suka banget lagu genre pop kan. Genre pop itu kan kebanyakan mostly tuh lagu-lagunya sedih-sedih. Gue denger lagu sedih gitu, terus habis itu tiba-tiba berantem aja out of nowhere. Sumpah. Dan gue jadi sedih nangis gitu. Dan sampai sekarang guys, Ajaib nih wanita. sampai sekarang
gue jadi takut kalau misalnya gue lagi happy gue denger lagu sedih. Makanya kalau misalnya kayak tiba-tiba ada teman gue yang nyetel lagu sedih pada gue lagi happy, lagi nggak kenapa-napa, itu gue kayak takut sendiri aja. Karena gue takut jadi kayak kebawa kesuges gitu sebenarnya. Itu juga kayaknya karena gue kesuges dari videonya nggak sih? Tapi gue juga suka kayak gitu, kayak misalkan kayak gue sebenarnya lagi biasa aja nih, gue lagi fine aja. Tapi terus gue kayak dengerin lagu-lagu yang mellow, lagu-lagu mellow, kebawa perasaan. Jadi kayak aduh gimana gitu, kayak vibes-nya tuh kayak dan Bandung memang indah. Nggak gitu ya. Itu over. Sorry. Tapi gue juga lagi suka lagu-lagu melo-melo juga sih. Ya walaupun gue lagi nggak melo sebenarnya. Cuma kadang nih lu suka gini nggak? Nggak kayak lu denger lagu, tapi lu tuh jadi kayak keinget satu zaman gitu, momen gitu. Karena ada juga saudara gue juga ada, dia kayak nggak pernah mau denger lagu-lagu zaman dulu karena mungkin dia ngerasain suatu fase di pas lagu itu lagi booming gitu. Jadi dia kayak benci banget gitu, nggak mau denger lagu-lagu kayak zaman dulu, apapun itu, kayak lagu Dewa kayak gitu kan lagu lawas kan sebenarnya. Berarti saudara kayak semua lagu lawas gitu? Iya, lagu-lagu yang lawas. Iya, dia kayak nggak mau gitu. Kayak dulu dia nggak mau banget dengerin, cuman gue nggak tahu sih kalau sekarang. Sama kayak halnya parfum aja kan, musik tuh kayak nyimpen kenangan gitu sebenarnya. Ya makanya kan sekarang banyak banget di TikTok, makanya jangan nyimpen orang di lagu ini. Setuju, gue setuju banget. Tapi lo pernah ngalamin nggak itu? Nah, kalau gue ngalamin banget, kayak gue ngerasain banget gitu. Boleh nggak diceritain sedikit? Misalkan kayak gue lagi deket sama cowok nih, tapi gue tuh lagi simple gini, gue deket sama cowok, terus gue lagi suka dengerin lagu. Kan gue lagi suka denger lagu Purple Rain nih pas gue lagi deket sama si cowok A ini. Nah nanti tuh padahal kayak nih lagu tuh nggak mempresentasikan nih cowok gitu loh. Terus nanti misalkan gue udah nggak deket lagi, terus tiba-tiba gue lagi dengerin lagu Purple Rain lagi. Jadi kayak nah si lagu Purple Rain ini tuh kayak dia banget gitu. Padahal pas gue masih deket tuh kayak nih orang nggak Purple Rain banget. Iya, setuju sih. Gue juga pernah kayak gitu, cuman karena dia ngasih lagu itu ke gue, jadi bukan gue, emang dia bilang kalau misalkan gue itu sesuai sama lagu itu, judulnya ini agak alay tapi sebel banget ini agak alay, cuman karena masih SMA ya namanya juga pas ini pas gue kejadiannya pas gue SMA kelas 2. Judul lagunya Saya Pelindungmu dari The Overtones. Itu tapi gue juga sebelumnya gue nggak pernah denger lagu itu dulu kan. Itu lagunya kalau nggak salah ada di film atau di FTV, nggak di FTV ya, pokoknya kayak pokoknya zaman dulu tuh sempet booming gitu pokoknya lagunya. Kayaknya nggak ada yang nggak tahu sih di cek toko sebelah. Kalau nggak iya kalau nggak salah ya. Terus ya udah gue jadi keinget, tapi karena seiring berjalannya waktu jadi ya udah biasa aja gitu. Karena udah zaman dulu. Ini fun fact dari gue nih. Gue saking suka bikin playlist di Spotify. Itu gue sekarang punya 150 playlist. Demi apa? Sumpah. Itu isinya maksudnya kayak berdasarkan mood lu atau? Iya, berdasarkan mood gue. Terus kayak gue tuh dulu kayak mau pulang sekolah nih jalan kaki, itu gue bikin playlist lagu-lagu yang buat nemenin gue jalan sampai gue ke rumah. Seniat itu. Gue suka sama orang, gue bikinin playlist. Ini gak cuma satu playlist ya, bisa jadi kayak 2 atau 3. Itu satu orang. Niat ya. Kalau gue suka sama 3 orang, berarti lu bisa bikin 9 playlist gue. Kalau gue sebenarnya bukan tipe yang suka bikin playlist gitu sih. Jadi kadang gue kayak ya udah ngalir aja, karena gue juga nggak pakai Spotify. Sekarang udah nggak pakai Spotify. Kalau gue masih. Jadi kayak ya udah ngalir aja gitu. Kadang jadi lagu-lagu yang gue nggak tahu jadi tahu karena kayak ya udah. Gue juga suka kayak gitu. Kayak gue play satu lagu, nanti tiba-tiba dia kayak play lagu apa lagi. Nah tapi dari situ gue jadi tahu banyak lagu. Dan lu bikin lagi playlist. Makin banyak pula. Betul. Bahkan gue dulu suka bikin kayak lagu playlist judulnya apa coba? Restock. Jadi kayak ini lagu-lagu yang baru gue tahu. Gue bikin playlist. Ya gue tahu biar kayak bedain aja. Tapi lu ada rencana buat nambahin playlist atau pasti ada? Pasti ada. Mungkin ada dari perjalanan lu dari asrama ke gym, mungkin dari gym ke asrama, atau lagi persiapan gym atau apa, kita nggak tahu guys. Ya gue sekarang gue tapi kan itu kan gue
dari kelas 2 dari SMP pokoknya punya Oh si ya, Spotify makanya itu. banyak banget. Nah gue tuh suka bikin playlistnya dari gue SMP, SMA, sekarang kuliah, kuliah. jadi 150. Tapi sekarang gue kalau misalkan mau bikin playlist, gue kayak kayaknya ini kebanyakan deh. Gue ganti playlist yang dulu, gue cari playlist yang dulu yang udah kayak Lu buang, yang lu ganti isinya. gue ganti, Ya, kayak gitu. Karena sebenarnya 150 itu kan nggak kepake semuanya nggak pakai juga semua, kan. Ca. Dan kebanyakan pun lagunya itu lagi. Itu lagi, iya. Cuma kayak misalkan gue lagi di momen yang mana gue mau denger satu lagu ini, tapi gak mau dengerin lagu yang lain itu juga yang di playlist itu. Jadi gue bikin yang lain setuju, gitu. setuju. Tapi lu tipe yang kayak kalau misalkan bikin playlist kan ada yang kayak bener-bener estetik gitu disusun gitu. Lu tipe yang kayak gitu juga enggak? Gue berantakan. Ngasal aja. Namanya juga ngasal aja gue mah. Oh yes. Gak ada yang kayak khusus. Karena sekarang nih, tomboy. iya, jadi kayak gue abstrak. Lu tau gak sih tren ini yang I love naming playlist gitu. Nanti Aduh, gua nggak di ngikutin lagi. slide Kenapa tuh? Itu kenapa? Ya itu kayak nanti tuh pas di slide tuh isinya kayak playlist orang. Ada nama-namanya itu kebanyakan nama-namanya gitu. bagus banget. Yang kayak Sedangkan niat lu- banget. Sedangkan nama gue kayak misalnya kayak Boleh nggak sih gue pengen lihat nih sekarang playlist lu kira-kira apa? Mari kita lihat. Salah satu yang paling sering lu denger deh apa? Yang paling gue sering gue lu denger ya. play, playlist. Ini yang ada di akun gue, di profile gue itu cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6, cuma 6. Ya. Nih. Coba kita lihat namanya apa ya. Medium December Teach Me About Your Heart. I Itu can talk lagu- right. lagu I can cinta talk right ya? now. Irup tuh apa? Irup itu artinya hidup, bahasa Jawa gimana sih? Oh, old shoes Itu I'll lagu always jadul, kan dulu wear. lagu jadul. Kalau yang 150 itu apa kira-kira? Nah itu tuh ya ada, nah gini-gini noh. Lah jangan dilihat satu-satu. Jadi gini, Mos, anting nenek itu apa maksudnya, guys? Kalian bayangin ada playlist namanya anting nenek itu itu apa lagu-lagu maksudnya? jadul bahasa Indonesia. Oh, terus ini treadmill, lagu yang mau gua kulik. Apa itu? My Wedding Bahaya Song. nih. Oh, jadi lu misalkan, tapi sebenarnya bagus sih. Kalau misalkan kayak lu udah kepikiran gitu, misalkan nanti di masa depan lu udah nikah kah? Karena Jadi udah ada kepikiran gitu. Misalkan nanti si song listnya udah apa? nah, karena sekarang itu tuh banyak banget lagu-lagu yang vibes-nya tuh vibes nikah tau gak sih? Iya. Banyak banget Sebenarnya sih. kebanyakan sih lagu dulu sih yang gue suka. Ini juga isinya paling lagu-lagu dulu. Ini tuh lagu-lagu yang menurut gue romantis, terus liriknya tuh manis banget, Iya. terus instrumennya enak banget, kayak wedding Kayak parah lagunya gitu loh. Komang. Bisa sih, cuma gue gak masukin komang ke wedding playlist gue. Itu paling yang kayak Wonderful Tonight, Make It With You, lo gak bakal tahu, Ca. Itu lagu gue. Sorry deh, karena gua Kan lo taunya jangan paksa. kan taunya Ivan Seventeen sama lagu Dangdut Academy. Iya. Tapi fun fact ya guys, gue tuh dulu suka banget lagu dangdut karena gue tuh dulu bergaulnya sama supir dan pembantu gue di rumah. Tapi ada satu lagu dangdut yang gue suka banget. Apa Dan tuh? gue lagi suka dengerin. Apa? Judulnya Orang Termiskin di Dunia. Beneran, Ca, beneran. Itu lagunya yang di filmnya di remake itu bukan sih sama Keanu sama Anya? Iya kan? Gue suka banget itu. Jangankan gedung, gubuk pun aku nggak punya. Kalau gue sukanya lagu Dangdut Academy tetep. Lo Leslar gak? Ya, gue Leslar sejati. Tapi dulu serius, ini dulu fun fact, gue tuh suka banget lagu dangdut dan gue dulu cita-citanya selalu jadi penyanyi dangdut. Dan dulu itu gue suka banget nyanyi lagu Cita-Cita Tayang Meriang. Aduh, males meriang banget, yang males itu. banget. Dan tiba-tiba gue out of nowhere gue sakit meriang beneran. Gue masuk angin. Mungkin ini artinya Ini omongan serius ada ya doa, guys. Jadi nyokap gue sampai ngomong kayaknya gue sakit gara-gara gue terlalu banyak nyanyi lagu Aku Meriang itu. Karena gue Tapi- bener-bener kayak setiap saat gue nyanyi itu. tapi masa itu kan lu masih kecil, Ca. Masa lagu kecil lu aku meriang? Itu iya, tapi kan ya lagunya kan kayak ya anak kecil kan pasti nggak akan ngerti nggak sih maksudnya artinya apa. Itu kayak gue pas masih SD. Dulu lagu kecil gue sih lagu Sherina. Gue suka banget Sherina. Itu emang lagu-lagu masa kecil sih, lagu-lagu masa kecil banget. Iya, Mungkin nggak, emang gue bukan yang Aku agak Meriang tuh gue bukan, emang guys. agak melenceng karena bergaulnya entah sama siapapun itu di rumah. Karena di rumah tuh gue kan gapsnya sama kakak gue kan jauh 8 tahun, terus nyokap gue kerja pulang malam, jadi mungkin yang nemenin gue itulah supir Mbak-mbak lu, pembantu supir. dan lagu Lagu dangdut dangdutnya itu. Gak apa-apa itu. itu jadi
jadi memori kecil gue. Sama gue jadi tahu banget, hampir tahu semua lagu FTV karena gue selalu nonton FTV dulu setiap. Guys, kayaknya ini udah berapa lama ya ini kira-kira? Udah 27 menit. Sebenarnya minimalnya cuma 5 menit, tapi nggak apa-apa karena ternyata seru banget ya kayak gini. Ya apalagi ngobrol sama gue. Enggak ya. Mungkin kalau misalkan ada lain kesempatan kita akan ngobrol-ngobrol lagi mungkin tentang FTV dan tentang memori kecil atau tentang dangdut, gak tahu. Kita gak tahu. Atau di episode selanjutnya gue akan nyanyi lagu dangdut dan lagu FTV. Sumpah lu pada harus denger itu nyanyi lagu dangdut. Oke, udah bakal bergoyang. terakhir dari Terakhir ya. Terakhir kalian harus denger ya. Bergoyang, bernyanyi, aduh goyang, aduhnya. Oke, see you in the next episode kalau ada. Bye. Gua Balkis. Gue Ica. Bye. Bye.